News Kompas TV, Saudara. Polda Jawa Timur menangkap seorang perempuan yang diduga menyebar berita bohong atau hoax soal bencana. Unggahan pelaku di media sosial menyebut akan ada gempa besar di Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Warga Sidoarjo, Jawa Timur ini ditangkap pasca mengunggah informasi soal gempa di akun Facebooknya. Dalam unggahannya, pelaku menyebut Pulau Jawa, khususnya Jakarta, akan terjadi gempa besar berkekuatan 8,9 skala Richter. Kepada polisi, pelaku mengaku tidak berniat jahat, namun unggahannya telah menyebar di media sosial dan berpotensi membuat warga resah. Umurnya berapa? 25 tahun. Siapa? Perintah hoax yang mana ini kami menindaklanjuti perintah Presiden yang terkait banyaknya penyebaran hoax pasca daripada gempa di Palu. Dan alhamdulillah tim kami yang pertama kali ya, di seluruh Indonesia ini kita mengungkap ya, berita yang disebarkan oleh inisial UUF. Tidak hanya di Jawa Timur, di Batam, Kepulauan Riau, polisi juga menangkap penyebar hoax atau berita bohong soal gempa di Sulawesi Tengah. Polisi menyatakan pelaku mengunggah foto dan tulisan di akun Facebooknya soal korban yang tidak terbukti kebenarannya. Ya, dia cuma mengcopy saja, mengcopy, kemudian dibuat lagi, dia posting. Sementara dari pertemanan dia jumlahnya sudah cukup banyak itu. Biasa lebih dari 400 lebih, 500. Nah ini yang menyebar. Ya kan? Tentu ini kan mengganggu, itu membuat resah masyarakat dan sebagainya. Lalu bagaimana upaya Polri mengejar pelaku penyebar berita bohong atau hoax soal gempa dan juga bencana? Kita berbincang dengan Kadif Humas Polri, Irjen Setio Wasisto telah bergabung bersama kami. Selamat sore Pak Setio. Sampai sejauh ini ada berapa orang yang ditangkap oleh Polri dan di wilayah mana saja? Ya Mbak Cindy, selamat sore. Sampai dengan hari ini sudah 9 orang ditangkap dengan menyebarluaskan berita-berita bohong seperti tadi di Sidoarjo yang mengenai akan terjadi gempa. Kemudian ada lagi yang di Manado menyebarluaskan bahwa ada pesawat Hercules dan CN-295 gratis dari Makassar ke Palu. Nah, ini membuat masyarakat juga kacau, membuat onar. Oleh sebab itu perlu diamankan. Mereka ini menyebarluaskan atau mereka yang memproduksi berita bohong ini, Pak Setio? Rata-rata mereka menyebut bahwa mereka hanya mengambil dan menyebarluaskan. Tetapi ada juga yang membuat sendiri. Ya, membuat sendiri. Seperti yang di Sidoarjo itu mereka mengatakan bahwa dia hanya mengambil dari grup WhatsApp. Ya. Kemudian di posting di akun Facebooknya. Nah, untuk yang membuat sendiri ini berita bohong apa yang dibuat dan disebarluaskan di mana ini, Pak Setio? Yang tadi saya sampaikan yang ditangkap di mohon maaf, bukan di Manado tapi di Bekasi ya. Di Bekasi, oke. Di Bekasi, ya itu memposting tulisan hoax penerbangan gratis. Penerbangan gratis pesawat Hercules. Nah ini. Itu ya. Dia membuat sendiri kemudian disebarluaskan juga, Pak. Akhirnya apakah pelaku ini betul. Ini rata-rata. Iya, rata-rata di akun Facebook, Mbak. Di akun Facebook. Mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka atau saat ini masih dalam proses penyelidikan? Statusnya, Pak? Kalau yang 9 ini sudah ditangkap, sudah sebagai tersangka, Mbak. Sudah sebagai tersangka. Oke, sebagai tersangka ya. Pak Setio, dari motif mereka mengunggah berita-berita bohong seperti di tengah bencana yang terjadi di Sulawesi Tengah, apa motif mereka dari penyelidikan pihak kepolisian? Sementara ini masih dalam pendalaman para penyidik di masing-masing Polda, Mbak. Tetapi dari hasil informasi saya yang terima dari
terutama dari korban ya. Kebetulan saya ketemu dengan korban yang mengatakan pada saat situasi di sana itu darurat, situasi yang chaos karena bencana, itu berita-berita apapun mereka akan yakini kebenarannya. Nah, ini akan menjadi berbahaya ketika mereka mengatakan hal-hal yang makin membuat masyarakat tidak tenang dan masyarakat bahkan menjadi onar, kacau gitu ya. Alasan dari 9 orang yang ditangkap oleh... Ini harus dicegah. Baik, alasan dari 9 orang yang ditangkap oleh Polri ini Pak, ketika mengunggah berita bohong yang berkaitan dengan gempa, apakah karena mereka tidak tahu dan hanya akhirnya beralasan saya sekedar berbagi, sekedar mengunggah, atau mungkin ada alasan lain disampaikan pihak kepolisian kepada soal ini? Sampai saat ini saya belum mendapatkan masing-masing alasan dari para penyidik ya. Karena ini kan berbeda-beda, ada yang di Bekasi, ada yang di Surabaya, ada yang di Batam, ya. Nah, jadi saya belum mendapatkan masing-masing itu. Tapi begini Mbak, hoax ini harus segera dihentikan. Ya. Karena akan membahayakan dan bisa menjadi masyarakat menjadi chaos. Karena kalau hoax dibiarkan, lama-lama diyakini bahwa itu sebagai suatu kebenaran. Betul. Oleh sebab itu harus dihentikan dan berikanlah informasi-informasi yang memang sesuai dengan fakta. Ya. Jangan mengunggah atau menyebarluaskan berita-berita yang tidak jelas. Ya. Atau bahkan jelas itu berita bohong gitu ya. Betul. Pak Setio, pemerintah juga menaruh perhatian khusus terkait dengan berita bohong disebarkan di tengah bencana yang terjadi di Sulawesi Tengah. Presiden juga bahkan menginstruksikan pihak kepolisian soal ini secara tegas. Apa yang akan dilakukan oleh Polri? Apakah akan terus menyisir, ada cyber patrol atau mungkin ada upaya-upaya tertentu yang dilakukan oleh polisi, upaya khusus? Begini Mbak, sebetulnya Polri sudah mempersiapkan diri dari awal 2017. Ya. Jadi sekarang di tiap-tiap Polda, bahkan di tiap Polres itu ada tim-tim multimedianya yang selalu melakukan patroli di dunia maya. Ya. Jadi saya bukan mau memberi atau menakut-nakuti nih, tapi gunakanlah media sosial dengan baik ya. Karena ini serius ya Pak, konsekuensinya. Sehingga tidak tersangkut masalah hukum. Iya. Dan mohon dipahami bahwa penggunaan media sosial itu adalah menggunakan ruang publik. Ya. Jadi ketika dia menyebarluaskan itu sudah tersebar kemana-mana. Karena dunia cyber itu kan borderless ya, tidak ada batasnya. Nah, dari 9 orang yang ditangkap ini, apa konsekuensi dari sisi pidananya, apa ancaman hukumannya Pak? Karena ini agar masyarakat juga aware juga soal ini, supaya tidak melakukan hal yang sama, tidak lagi membagikan berita-berita bohong yang bisa meresahkan masyarakat. Ada 2 pasal yang akan diterapkan kepada mereka, yaitu pasal menyebarluaskan berita bohong dan membuat onar dan membuat gaduh masyarakat, itu tercantum dalam pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Ya. Yang kedua, kalau itu sampai dengan ada unsur-unsur SARA, ya, dan terbukti terjadi keonaran, bisa diterapkan juga Undang-Undang ITE. Jadi kita bisa jerat dengan 2 undang-undang itu. Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 dan Undang-Undang ITE tentang penyebaran berita-berita bohong itu. Dengan ancaman hukuman? Kalau untuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 pasal 14 itu ancaman hukumannya 10 tahun, Mbak. 10 tahun, ini serius, baik. Kalau Undang-Undang ITE 6 tahun dan denda 1 miliar. Baik. Baik, ini mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan juga untuk masyarakat Pak Setio, agar tidak gegabah menyebarkan berita yang belum bisa diverifikasi, berita yang tidak bisa dipastikan kebenarannya atau berita bohong. Terima kasih telah bergabung bersama kami memberikan informasi Kadif Humas Polri Irjen Setio Wasisto di Kompas TV sore hari ini. Terima kasih Pak Setio.
Tetaplah bersama kami, saudara. Breaking News Kompas TV terkait dengan penanganan pasca gempa di Sulawesi Tengah akan kembali selepas jeda.